Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Maiza Fikri, STMM, nomor induk dosen 0210057905. Saya dari Prodi D3 Manajemen Informatika, Institut Teknologi Bina Sriwijaya, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor dan tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Salam sehat untuk kita semua, semangat kampus berdampak. Video saya buat ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh adalah Manajemen SDM dengan kode mata kuliah TKK 13. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS pada semester 4 periode genap 2025-2026. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menggunakan metode problem based learning, di mana diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami teori konsep dasar mengidentifikasi masalah, terutama dalam penerapan manajemen SDM. Termasuklah di dalamnya perencanaan, seleksi, rekrutmen pegawai, penempatan dan orientasi, pengembangan karir, penilaian kinerja pegawai, sampai ke manajemen gaji, kompensasi, dan juga K3, serta mereka akan menemukan studi kasus, mereka harus memecahkan kasus itu dengan permasalahan dengan konsep manajemen SDM. Metode pembelajaran problem based learning di sini adalah berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan permasalahan yang nyata sebagai titik awal pembelajaran. Mata kuliah SDM ini, mahasiswa diajak untuk menganalisis, mendiskusikan, mencari solusi dari berbagai masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi maupun perusahaan. Melalui problem based learning ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori MSDM, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kerjasama tim, serta keterampilan berkomunikasi. Dosen berperan sebagai fasilitator untuk membimbing proses pembelajaran, sementara mahasiswa aktif mencari informasi, mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi yang tepat berdasarkan konsep dan teori manajemen SDM. Adapun CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, memahami teori, konsep, implementasi prinsip manajemen dari segala bidang dalam bidang kerja juga. CPL yang kedua, mahasiswa memahami, membuat konsep, implikasi, pengembangan, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi, gagasan, desain, rancangan sebuah sistem informasi manajemen. CPL yang ketiga, mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan dalam bidang manajemen dengan berhubungan dengan penerapan manajemen dalam penerapannya dalam sistem informasi manajemen. CPL yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahlian secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini CPMK, ada 4 CPMK. Yang pertama, mampu memahami pengertian konsep, teori, dan jenis berbagai ruang lingkup manajemen SDM di semua bidang. CPMK yang kedua, merencanakan, memilih, dan menentukan sebuah perencanaan manajemen SDM, termasuklah di sana adalah rekrutmen pegawai, seleksi, dan penempatan pegawai sesuai kompetensi yang diinginkan. CPMK yang ketiga adalah merancang dan mendesain sebuah sistem manajemen pengembangan karir SDM yang baik dalam sebuah studi kasus perusahaan yang menginginkan pegawai dengan kompetensi yang sesuai. CPMK yang tiga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menjelaskan alur proses manajemen SDM secara lengkap dari proses penilaian pegawai berbasis kinerja, manajemen gaji, dan juga K3 berbasis kompetensi dalam mencari untuk memutuskan suatu keputusan manajemen SDM. Adapun materi ajar pada mata kuliah ini ada berbagai, ada 13 materi. Yang pertama, konsep dari SDM itu sendiri, perencanaan SDM, seleksi SDM, penempatan orientasi, pengembangan karir, pelatihan pegawai, peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, manajemen gaji,
manajemen K3, etika pegawai dan organisasi, tantangan karyawan dalam masa depan, dan studi kasus tentang MSDM itu sendiri. Adapun media untuk mata kuliah ini berupa media cetak, berupa buku, buku ajar, buku referensi, dan modul MSDM. Salah satunya adalah buku yang saya buat sendiri beserta teman-teman dosen yang lain. Ini merupakan buku referensi MSDM khususnya di bidang bisnis digital. Terus media visual bisa menggunakan PowerPoint, video pembelajaran SDM yang bisa digunakan dalam platform digital seperti YouTube. Metode pembelajarannya di sini adalah ceramah, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan problem based learning menggunakan case study. Bobot dalam penilaian dalam mata kuliah ini yaitu kehadiran 15%, tugas mandiri 20%, kuis dan presentasi 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Adapun range penilaian adalah A sampai ke E. Bobot nilainya 85 sampai 100 itu A, 70 sampai 84 itu B, 55 sampai 69 itu C, 30 sampai 54 itu D, dan di bawah 30 itu E. Adapun jenis asesmen berupa tes tertulis, tes lisan dalam bentuk presentasi, dan juga tugas portofolio berupa paper atau makalah. Referensi yang dipakai banyak, salah satunya adalah dari bukunya MSDM dari Hasibuan, Mangkunegara 2021, MSDM perusahaan, ada Gary Dessler, Human Resource Management, dan juga buku ajar yang kami buat sendiri bersama teman-teman yang lainnya. Demikian video pembuka PDT UKT-PT dalam bidang pengajaran saya. Selanjutnya video pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah manajemen SDM secara tatap muka dengan materi perencanaan SDM. Mari kita simak videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman mahasiswa? Baik Pak. Oke, hadir semua hari ini? Hadir Pak. Oke, jadi hari ini ketemu lagi di mata kuliah MSDM. Hari ini masuk ke pertemuan kedua. Jadi materi kita hari ini adalah perencanaan sumber daya manusia. Jadi pada mata kuliah ini untuk pertemuan kedua ada sub CPMK yang harus dicapai. Yang pertama itu adalah kalian akan mampu memahami dan menjelaskan tentang perencanaan manajemen SDM. Indikator yang akan kalian capai diantaranya adalah mampu menjelaskan pengertian perencanaan SDM itu sendiri, menjelaskan tujuan dan manfaat dari perencanaan SDM, dan terus kalian bisa mempelajari tentang prosedur penyusunan dari perencanaan SDM. Oke, sebelum saya mulai, kita lanjutkan materinya, kita kilas balik dulu. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang ruang lingkup manajemen SDM. Ada yang tahu pengertian MSDM itu sendiri? Saya Pak. Oke, silakan Ana. Manajemen SDM itu merupakan suatu ilmu dan seni dalam mengelola tenaga kerja melalui berbagai jenis fungsi dari manajemen. Di antaranya itu ada rekrutmen, terus ada pengembangan karir, ya, terus lalu juga ada penilaian kinerja, kompensasi, sampai ke pemeliharaan karyawan. Itu semua bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Di garis bawah ya, jadi manajemen SDM adalah sesuatu seni ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari MSDM itu sendiri, yang tujuan akhirnya adalah untuk tujuan dari organisasi baik itu instansi maupun perusahaan. Jadi kita masuk, jadi perencanaan SDM kalau menurut Hasibuan adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di mana dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi perencanaan itu bisa kita merencanakan sesuatu tenaga kerja yang akhirnya nanti tujuan akhirnya adalah kualitas SDM itu sendiri. Kalau kita baca bukunya Dessler, ya, perencanaan SDM itu adalah perencanaan tenaga kerja. Work planning merupakan proses menentukan posisi di mana harus diisi dari sebuah organisasi.
intinya satu ya teman-teman kalian sekalian, adalah perencanaan itu tujuannya buat untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau instansi nantinya ya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari perencanaan? Jadi tujuan perencanaan ada beberapa ya, kalau kita bedah satu-satu. Salah satunya adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas SDM. Jadi nanti pegawainya nanti kita dapatkan dengan berbagai perencanaan strategi, baik seleksi, rekrutmen, itu pegawai atau karyawan yang berkualitas. Selanjutnya, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja saat ini sampai ke masa akan datang. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement. Terus untuk mempermudah koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam produktivitas kinerja yang semakin meningkat. Jadi tujuannya intinya satu ya, buat perencanaan ini adalah bagaimana kualitas SDM itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Terus yang kelima, untuk menghindari kekurangan, kelebihan, karena di masa akan datang ada beberapa profesi yang tidak lagi digunakan dalam sebuah SDM perusahaan, atau nanti ada lagi profesi yang nanti proyeksi ke depan SDM-nya sedikit karena kualitasnya juga sedikit. Terus menjadi pedoman menetapkan program penarikan, rekrutmen, dan lain-lain. Yang ketujuh, menjadi pedoman melaksanakan keputusan manajemen, bisa mutasi, bisa menutupi beban karyawan atau pegawai yang pensiun, dan lain-lain. Yang kedelapan, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Jadi perencanaan ini butuh, jadi apa yang harus dilakukan ke depannya dari perusahaan itu sendiri. Ada faktor bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi dari perencanaan SDM, ada eksternal dan internal. Eksternal itu banyak ya, kayak sekarang faktor ekonomi di Indonesia, digitalisasi itu berarti butuh kita ya, orang-orang yang di bidang IT dan lain-lain. Terus ada kondisi sosial politik ya, jadi kita butuh misalnya tenaga kerja dalam bidang security, IT, programmer ya, dimana sekarang hacker ya, politik, kriminalisasi itu banyak di berbagai macam sesi dari sebuah perusahaan. Terus berkembangnya teknologi. Jadi dahulu ya, kalau kita bisa cerita, dulu tidak kenal namanya teknologi komputer. Nah, di era sekarang butuh seperti itu. Jadi semua kompetensi yang tadinya nggak bisa komputer dan bisa teknologi informasi harus dibebankan untuk mengetahui atau mempelajari tentang SDM dengan teknologi. Jadi nanti kalian menjadi angkatan kerja harus punya bekal kompetensi di bidang komputer, teknologi informasi, apalagi sekarang banyak tenaga kerja yang sambil ngonten ya, sambil membuat konten menjadi konten kreator dan lain-lain. Terus selanjutnya, metode ilmiah ya, untuk mengambil sebuah keputusan perencanaan SDM bisa dilakukan secara dua. Yang pertama itu adalah metode ilmiah dan metode non ilmiah ya. Kalau non ilmiah itu bisa dengan peramalan. Kalau kita bisa proyeksi ke depan, tenaga kerja itu yang bisa menguasai teknologi informasi. Jadi kita yang tidak bisa teknologi informasi, nanti ke depan susah kerjanya. Terlihat sekarang kan, jadi angkatan kerja kita berkurang, banyaklah di non sektor ya, seperti orang yang sarjana bisa narik Gojek saja sekarang, walaupun dia tamatan dari perusahaan atau perguruan tinggi negeri dan lain-lain. Tapi karena kompetensinya kurang, jadi itu diramalkan nanti ke depannya seperti angkatan kerja yang dibutuhkan itu misalnya konten kreator ya, IT programmer dan lain-lain ya. Terus selanjutnya ya, apa sih manfaat buat organisasi ya? Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan SDM itu adalah suatu dengan yang baik. Jadi semakin kita merencanakan SDM yang baik, semakin baik juga organisasinya. Terus melalui perencanaan SDM yang matang, produktivitas kerja dan tenaga sudah ada dapat ditingkatkan. Jadi dengan perencanaan, apakah melakukan pelatihan, apa ditingkatkan dengan pengembangan karir, diklat atau beban yang lain bisa dilakukan, dan itu bisa dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan. Terus selanjutnya ya,
perencanaan berkaitan dengan SDM bisa menentukan kebutuhan di masa datang. Apa sih yang butuh dari perusahaan atau organisasi kita? Nah, misalnya kita butuh tenaga, misalnya tenaga dokter tapi pinter IT, atau kita butuh tenaga misalnya perawat tapi dia bisa mengoperasikan teknologi di dalam rumah sakit, atau lagi kita bisa administrasi langsung merangkap sebagai IT programmer. Dan itu bisa terjadi nanti di kedepannya. Terus salah satunya untuk penanganan informasi tenaga kerja. Jadi kita tahu kebutuhan proyeksi ke depan SDM kita itu seperti apa. Terus kegiatan dari perencanaan SDM itu bisa juga dilakukan untuk para peneliti, ya, kayak kami dosen dan lain-lain butuh perencanaan SDM biar tahu apa sih kebutuhan SDM untuk ke depan yang bisa diisi konteks generasi kalian, misalnya nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Selanjutnya, setelah tahu tujuan, manfaat, ini prosedurnya, ya, prosedur yang akan dilakukan dalam sebuah perencanaan SDM. Yang pertama itu mengidentifikasi, ya, apa sih masalah dari perusahaan kita. Terus kita lanjut, kita mengumpulkan data, terus kita mengkelompokkan data itu. Setelah dikelompokkan data tersebut, kita menetapkan strategi alternatif SDM apa yang kita lakukan. Terus kita memilih dari strategi itu apa yang terbaik, ya. Terus kita menginformasikan kepada pimpinan, termasuk karyawan, apa keputusannya, seperti apa, bagaimana kita menentukan SDM kita. Terus kita menetapkan dengan jelas kualitas yang seperti apa, kompetensi karyawannya seperti apa, ya. Terus kita bisa memproyeksikan anggaran, ya, karena perencanaan tidak lepas dari sebuah anggaran. Jadi kita harus merencanakan anggaran itu butuh berapa, ya, kita buat untuk merekrut tenaga kerja yang baru, karyawan yang baru, dan lain-lain. Oke, sebelum Pak Miza lanjut, saya punya studi kasus, ya. Dalam studi kasus ini PT-nya PT Kreativita Media Digital. Oke, silakan dibaca dulu. Nah, nanti kita bedah apa sih masalahnya dari kasus ini, ya. Apa yang terjadi dari PT tersebut terkait dengan SDM. Coba, silakan kita analisis satu persatu. Apa yang terjadi dari perencanaan dari PT Kreativita, ya. Apa yang terjadi? Masalah apa yang ada dalam masalah kasus ini? Silakan, kalau ada yang bisa, ya, masalahnya apa dari kasus PT Kreativita Media Digital ini? Oke, silakan angkat tangan bagi yang tahu. Oke, Ridu, boleh. Apa masalah pertama apa dari kasus tersebut? Masalah pertama itu perusahaan mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan, Pak. Penurunan kinerja. Terus apa lagi? Itu diantaranya kualitas produk digital yang dihasilkan belum mampu bersaing, Pak. Oke, ini masih penurunan, ya. Ya. Aktivitas berkurang, menurun. Apalagi permasalahannya ada? Silakan Teguh, apa dari kasus yang kita lihat? Yaitu kompetensi SDM yang belum memadai. Oke, kompetensi SDM yang kurang. Apalagi? Yang lain dari kasus tersebut? Silakan. Ada lagi? Produktivitas kerja yang rendah, Pak. Produktivitas kerja. Apalagi? Silakan Clara. Tidak ada perencanaan SDM. Apalagi? Habis? Ada lagi? Silakan dibaca lagi kasusnya.
Kita identifikasi dulu biar kita tahu bagaimana nanti merencanakan SDM-nya. Silakan, Andina. Kualitas produk yang kurang kompetitif. Kualitas produknya ya. Oke. Habis? Ada lagi? Penurunan jumlah pelanggan. Penurunan jumlah pelanggannya ya, atau konsumennya sedikit berkurang. Ada lagi dari kasus ini? Ada? Habis. Nah, jadi dari 6 identifikasi ini ya, nanti kalian akan menentukan sebuah perencanaan. Saya kasih contoh, misalnya kalau dia kualitas produknya menurun, ya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kualitas produk menurun. Apa yang kita lakukan? Kita ambil aja contoh, nanti kalian teruskan. Apa yang kita lakukan jika kualitas produknya menurun? Apa, Rido? Pertama kita harus Iya. ya. Pertama kita harus memperbaiki kualitas produk tersebut Caranya? dengan cara mengeluarkan produk terbaru yang mampu bersaing kan? Oh ya, produk terbaru. Yang mampu bersaing di pasaran. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi setelah kita identifikasi masalahnya, kita terencanakan apa yang harus kita lakukan. Ya. Terus kita coba lagi, kalau kinerja menurun, apa yang kita lakukan? Orangnya menurun, Pak, karena kinerjanya, produktivitasnya menurun, kinerjanya menurun. Jadi linear. Dalam sebuah penelitian ada yang menyebutkan kalau produktivitas menurun, pasti itu teorinya kinerja yang menurun. Apa yang kita lakukan ketika terjadi kinerjanya menurun? Apa, Rido? Yang menurun lah ya, yang pertama kita harus meningkatkan produktivitas kerja tersebut. Yang kedua, Caranya? Dengan cara kita bisa membuka open rekrutmen tenaga kerja yang baru. Itu alasan yang pertama. Di antara itu mungkin di saat kita produktivitas kerja kita yang turun itu alasannya karena kekurangan tenaga kerja, Pak. Kekurangannya. Bisa aja tenaga kerja kita pada saat yang turun itu mereka tuh kayak kecapean gitu, Pak. Oh, kelelahan. Ya, kelelahan. Sebenarnya Karena karena banyak pesanan atau bagaimana. Oke, ya. Jadi pemirsa, petakan seperti ini, ya. Jadi yang pertama, kalau ngelihat kasusnya yang PT Kreatif kita tadi, ya, setelah kita identifikasi masalahnya, ada beberapa solusi yang mungkin nanti bisa kalian adopsi ketika kalian menemukan kasus yang sama. Ya, yang pertama analisis kebutuhan SDM-nya dulu, ya. Terus sesuaikan dengan pengembangan teknologi, ya. Di mana industri kreatif harus punya kompetensi. Yang tadi Pak Meza bilang harus bisa IT, ya, harus bisa edit konten digital dan lain-lain. Yang kedua, bisa memetakan kompetensi yang dibutuhkan. Ada senjang. Di sana terlihat ya, kasusnya ada karyawannya banyak, 120 orang, tapi kompetensinya kurang. Ya. Nah, jadi kita petakan dulu ya, berapa kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, kita bisa melakukan program pelatihan dan pengembangan, ya, misalnya pengembangan SDM dan pelatihannya bisa belajar teknologi AI sekarang kan, bisa buat produk ya yang bergerak 3D, 4D dan lain-lain pakai AI dan lain-lain. Atau kita belajar digital marketing, ya, di dalam kasus ya, untuk kasus ini di perusahaan yang bergerak dalam bidang digital, ya, konten digital. Jadi banyak, apalagi sekarang sudah dibekali dengan teknologi AI, artificial intelligence, buat produk digital. Kita masukkan saja prompt, dia sudah bisa keluar. Kita mau seperti apa? Mau promptnya bentuknya digital,
produknya bentuknya 3D, ya, dan lain-lain. Yang keempat, bisa kita lakukan rekrutmen seperti kata temannya tadi, ya. Rekrutmen itu bisa dilakukan. Rekrutmen harus spesifik dan khusus. Ya, berarti kita harus merekrut pegawai atau karyawan yang sesuai kebutuhan kita. Salah satunya itu tadi, misalnya kita butuh sarjana dari IT yang bisa konten kreator atau bisa ngedit, ya, atau bisa belajar programmer, digital marketing dan lain-lain. Atau sekarang bisa orang yang mengetahui tentang pembuatan gamifikasi. Ya, kalian bisa lihat kan kayak di e-commerce. Ya, di e-commerce itu kan banyak game kan yang berkolaborasi dengan e-commerce. Atau bentuknya yang lain, konten kreator kayak seperti berafiliasi dengan sosial media kayak TikTok, ya, dan lain-lain, ya. Terus yang kelima, bisa dengan pengembangan dengan manajemen talenta, ya, bisa kerjasama dengan manajemen talenta. Terus selanjutnya terakhir kita evaluasi kinerja itu dengan berbasis kompetensi dan hasil kerjanya. Jadi terukur objektivitasnya. Nah, jadi inilah kira-kira kalau kalian sudah mengidentifikasi tadi seperti teman yang kita identifikasi, kalian temukan solusi pemecahan perencanaannya. Nah, dari perencanaan ini nanti kalian lakukanlah, ya, keputusannya seperti apa. Seperti tadi misalnya rekrutmen, berarti kita harus rekrutmen pegawai, kita seleksi pegawai dan lain-lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya simpulkan dulu. Jadi perencanaan SDM sangat diperlukan dalam sebuah manajemen SDM, ya, dimana kita tahu proyeksi ke depan kita butuh SDM yang seperti apa, ya, dan lain-lain. Jadi kita butuh yang seperti apa buat kemajuan perusahaan instansi kita. Oke. Ada tugas sama seperti tadi kasus, kalian harus kerjakan. Ya, nanti kita bahas per kasusnya, silakan nanti dibuat, nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti didiskusikan kasus yang untuk dijadikan tugas, silakan nanti dikumpulkan di dalam e-learning. Terima kasih ya buat sesi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.